Beberapa minggu berlalu. Bagas sudah sehat dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ratna pun beraktivitas layaknya ibu rumah tangga yang lainnya. Hingga tiba-tiba suatu malam ada kejadian aneh yang terjadi kepada Ratna. Malam itu Bagas mengirim pesan kepada Ratna mengabari bahwa nanti dia mau kerja lembur di konter temannya. Bagas biasanya pulang kerja jam 10 malam. Tetapi waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Ratna mendengar suara motor Bagas di depan rumah. Anak pertama Ratna pun berkata, "Bun, itu ayah pulang. Aku mau pura-pura tidur ya bun. Takut nanti ayah marah kalau aku belum tidur." Ratna pun tersenyum melihatnya. "Ya sudah, sana tidur." Titah Ratna seraya ikut ke kamar menemani anaknya untuk tidur. Selang beberapa saat, Ratna mendengar suara motor suaminya dan bergegas membukakan pintu dan menyapa suami dan anaknya. Bagas masuk bersama anaknya yang pertama, karena anaknya juga ikut bekerja. Lalu anaknya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, sementara Bagas berdiri di samping Ratna sambil mengusap pipi Ratna dan menyuruhnya untuk tidur. Ratna pun mengiyakan permintaan Bagas. Dia menuju ke kamar untuk tidur. Tak selang berapa lama dia memejamkan matanya. Ratna merasa ada yang aneh. Lalu dia pun bangun. Dan Ratna pun mulai berbicara dalam hati. "Pagi tadi Bagas pergi memakai celana panjang. Tapi kenapa ini pakai celana pendek? Kapan dia ganti celana? Dan di mana celana panjang yang ia pakai tadi pagi?" Ratna pun kebingungan dan merasa heran. "Ah, sudahlah. Besok saja aku tanyakan pada Bagas." Ujar Ratna kemudian kembali tidur. Tidak begitu lama, anak Bagas keluar dari kamar mandi dan dia sudah siap untuk berangkat kerja lagi. Lalu dia mengajak Bagas untuk pergi, untuk lanjut bekerja. Lalu Bagas berpamitan kepada Ratna. Setelah mereka berdua pergi, Ratna dibuat bingung karena ia tidak mendengar suara motor Bagas. Singkat cerita, tepat jam 10 Bagas pulang dengan anaknya. Lalu Ratna pun bertanya, "Udah pulang lembur ya?" Lalu Bagas pun menjawab, "Ini ayah baru pulang kerja bun, kan pulangnya jam 10. Ini pulang juga mau makan dan ngopi sebentar terus pergi lembur." Jawab Bagas. Ratna kembali terheran dan merasa aneh. Lalu dia berkata, "Lah, tadi kan udah pulang jam 9. Terus berangkat lagi katanya mau lembur. Tadi juga kenapa pulangnya pakai celana pendek dan sekarang pakai celana panjang lagi?" ucap Ratna merasa kebingungan. Lalu Bagas pun menjawab, "Ini ayah baru pulang bun, dari tadi ayah kerja." Akhirnya mereka berdua berdebat, mempertahankan argumen masing-masing. Mereka pun saling bertanya, "Lantas tadi yang pulang itu siapa?" Bagas dan Ratna sama-sama kebingungan. Mereka berusaha melupakan kejadian aneh itu. Setelah itu, Bagas dan anaknya pun pergi untuk melanjutkan lembur kerjanya. Singkat cerita, kejadian aneh seperti sebelumnya kembali terjadi. Malam itu selepas maghrib seperti biasa, Ratna mengantar anaknya yang kecil untuk mengaji. Tidak lupa ia mengunci pintu. Setelah mengantar anaknya mengaji, Ratna segera pulang ke rumah. Karena ngajinya cukup lama, dia tidak mau menunggu anaknya. Lalu sesampainya di rumah, Ratna terkejut karena melihat Bagas ada di dalam kamar. Dia sedang tiduran. Lalu Ratna pun bertanya kepada Bagas, "Kok ayah bisa masuk? Kan pintunya ibu kunci." Lalu Bagas pun menjawab, "Lewat jendela bun, kan jendelanya kita rusak." Kemudian Bagas menyuruh Ratna untuk duduk di sampingnya. Bagas pun tiduran di atas pangkuan Ratna.
Tapi Ratna curiga. Lalu dia mengirim pesan kepada anak Bagas yang bekerja bersamanya. Kenapa ayah pulang, nak? Terus tadi ayah pulang naik apa? Tanya Ratna kepada anaknya. Pulang. Ayah masih di sini, Bun, masih kerja. Jawab anaknya. Lalu anaknya mengirimkan foto Bagas yang sedang bekerja. Kalau ayah masih kerja, terus yang bersamaku ini siapa sekarang? Ratna pun merasa bingung dan juga takut jika sosok yang bersamanya berubah jadi makhluk yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, Ratna berinisiatif menyalakan TV. Kemudian buka YouTube doa-doa pengusir jin dan makhluk astral. Lalu sosok yang menyerupai Bagas itu pamit untuk ke kamar mandi. Tapi herannya setelah cukup lama ia di kamar mandi, Bagas tidak kunjung keluar juga. Dengan was-was serta takut, Ratna melangkahkan kakinya pergi ke kamar mandi. Dan setelah di kamar mandi, ternyata benar. Sosok yang menyerupai suaminya tadi kini telah berubah menjadi sosok makhluk yang sangat mengerikan. Bertubuh besar, tinggi, wajah penuh darah dan luka. Matanya pun melotot dengan rambut yang berantakan. Ratna yang melihat hal itu seketika langsung shock. Hingga tiba-tiba lampu rumah dan TV-nya mati dan menyala dalam beberapa kali. Hingga pada akhirnya semuanya padam. Angin pun berhembus kencang menerpa tirai-tirai jendela dan membuat barang-barang di sekitar berjatuhan. Ratna pun semakin ketakutan. Saat itu Ratna di rumah hanya sendiri. Dia bingung harus melakukan apa. Kemudian sosok yang mengerikan tadi perlahan mulai mendekati Ratna. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Pergi! Bentak Ratna mengusir makhluk tersebut. Hahaha, aku akan menghancurkanmu. Jawab makhluk itu seraya berjalan mendekati Ratna. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Ratna. Dia berjalan mundur menjauhi makhluk itu. Pergi! Jangan dekati aku! Pergi! Ratna coba mengusir makhluk itu dengan penuh rasa ketakutan. Ia terus membaca doa-doa sebisanya. Dan kini Ratna pun mulai berlari. Tetapi makhluk itu terus mengejarnya. Ratna ingin keluar dari rumahnya, tapi semua pintu telah terkunci dari luar. Usahanya menjauh dari makhluk itu ternyata gagal. Ratna pun tertangkap. Makhluk itu mencoba mencekik Ratna hingga ia tak bisa bernafas. Ratna pun mulai lemas. Ia berpikir sepertinya itu adalah akhir dari kehidupannya. Lalu tiba-tiba, brak! Seseorang mendobrak pintu. Ternyata itu adalah Bagas dan anaknya yang baru pulang dari tempat kerja. "Siapa kamu? Lepaskan istriku," kata Bagas yang terkejut melihat keadaan istrinya. Mas, tolongin aku. Aku udah gak kuat lagi. Suara lirih Ratna kesakitan tercekik makhluk itu. Bagas pun menyuruh anaknya itu untuk pergi keluar memanggil warga dan Pak Ustadz untuk mengusir makhluk itu. Seraya menunggu anaknya kembali, Bagas hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istrinya diberikan kekuatan agar bisa kuat menahan cekikan makhluk itu. Beberapa menit kemudian, warga dan Pak Ustadz datang, dan Pak Ustadz pun langsung membacakan doa-doa untuk memusnahkan makhluk mengerikan tersebut. Benar saja, dalam seketika makhluk itu mulai kepanasan dan melepaskan cekikannya dari leher Ratna. Makhluk itu perlahan lenyap dan menghilang, sedangkan Ratna jatuh pingsan. Dia kehabisan nafas, lalu Bagas membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter pun langsung menangani Ratna. Beberapa jam berlalu, Ratna mulai siuman. Kemudian Pak Ustadz memberi doa agar terhindar dari makhluk seperti itu lagi.
Dan ia menyarankan untuk mengadakan pengajian setiap malam Jumat di rumahnya. Dan kini keluarga mereka baik-baik saja, hidup dengan tentram tanpa ada gangguan lagi dari mantan istri Bagas, dan mereka mulai melupakan kejadian itu. Pada suatu ketika Bagas akan berangkat kerja, lalu berpamitan pada Ratna saat akan pergi. Di jalan tepat depan rumahnya ada seseorang yang tergeletak. Bagas pun memanggil Ratna, memintanya untuk melihat siapa itu. Ternyata itu adalah mantan istri kedua Bagas yang menginginkan kehancuran keluarga mereka. Ratna meminta Bagas agar membawanya ke dalam rumah. Karena mantan istri Bagas sedang pingsan tidak sadarkan diri, Ratna berusaha membangunkan dengan menepuk pipinya. Tak beberapa lama mantan istri Bagas siuman. Spontan saja dia langsung bersujud di kaki Ratna. Sambil menangis dia meminta maaf. Ratna, maafkan aku. Aku menyesal telah melakukan hal buruk pada keluarga kalian. Aku telah menerima ganjaran atas semua perbuatanku itu, kata mantan istri Bagas dengan penuh penyesalan atas perbuatannya. Ratna tersenyum dan membantu ia berdiri. Sudah, tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan kamu sebelum kamu minta maaf. Yang lalu biarlah berlalu, asalkan kamu mau berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi, ucap Ratna penuh kebijaksanaan sambil menghapus air mata mantan istri Bagas. Iya Ratna, aku janji akan berubah menjadi lebih baik lagi. Dan aku bertobat kepada Allah, kata mantan istri Bagas, dan dia langsung memeluk Ratna. Setelah kejadian itu, Bagas dan Ratna sangat bersyukur karena sudah tidak ada gangguan lagi.